Shalom Bapak Ibu. Selamat siang, apa kabar hari ini? Luar biasa. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita di hari yang ketiga, di tanggal 3 tahun 2021 ini. Saya percaya kita semua punya motivasi untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun keadaan kita, yang pasti Tuhan hadir, Tuhan akan melawat ke depan kita lewat ibadah ini. Mungkin Bapak Ibu juga yang sementara ini menonton lewat YouTube yang ada, saya percaya Tuhan ada di tempat ini, Tuhan pun ada di mana engkau berada sekarang ini. Dan saya percaya ada lawatan Tuhan terjadi bagi kita semua. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Kami bahagia menjadi
seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Oh, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan, sungguh Engkau luar biasa, dan kami memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Oh, Kau yang layak disembah, Kau layak dimuliakan. Haleluya. Biar Roh-Mu berkarya di tempat ini, Roh-Mu menjamah melawat kami semua. Haleluya. Kau layak disembah. Haleluya. Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah
ku sembah. Oh Tuhan, lebih lagi katakan kau ku sembah, ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Oh, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bagi kami. Kami percaya juga Engkau hadir bagi mereka yang sementara menonton siaran ini Bapa. Biar lawatan Tuhan terjadi bagi kami semua. Apapun persoalan, permasalahan kami Bapa, kami percaya Engkau Allah turut bekerja di dalamnya. Dan Engkau Allah memberikan jalan keluar di dalamnya. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami akan buka ibadah di tempat ini. Kami tabiskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan saya katakan amin. Amin. Oke, yang siap memuji Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Amin. Amin. Haleluya, kita akan memuji nama Tuhan ya. Ini tahun pembebasan bagi kita, yakinlah bahwa apapun persoalan pergumulan kita, baik bangsa kita, tahun inilah tahun pembebasan bagi kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Saudara, kita sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, sekali lagi katakan saudara. Haleluya. Saudara, kita sangkakala membawa pembebasan. Amin. Hey, bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Sama-sama katakan ini tahun. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan. Amin. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Oh, sebab ini
Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil kita akan angkat pujian ini, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Katakan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku, memberkati hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Ku kan memujimu, kan memujimu Tuhan, ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu seumur hidupku. Lebih lagi katakan, ku kan memujimu, memujimu Tuhan. Ku kan menyembahmu, kan menyembahmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu seumur hidupku. Lebih lagi katakan, ku kan memujimu, memujimu. Oh, ku kan menyembahmu Tuhan, kan menyembahmu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku kepadamu seumur hidupku. Lebih lagi katakan sambil mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memujimu, ku kan menyembahmu, ku kan menyembahmu Tuhan. Ku angkat tanganku, angkat tanganku kepadamu seumur hidupku memuji. Amin Tuhan. Ini yang menjadi ungkapan hati kami pada saat siang hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya kami akan tetap untuk memuji Engkau. Kami akan tetap mengangkat hati kami Tuhan, untuk kami Tuhan menyembah Engkau. Seumur hidup kami akan tetap memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ada di tahun yang baru, di awal tahun 2021 ini Tuhan. Satu hal kami katakan, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Sebab itu kami bawa hidup kami datang kepada Engkau. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu untuk meneguhkan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan memperlengkapi akan kehidupan kami. Sebab itu mari Engkau berbicara bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kehadiran-Mu secara pribadi bagi kami yang ada di sini melalui kebenaran daripada Engkau.
Engkau Allah yang kudus yang datang menguduskan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi memakai hamba-Mu pada saat siang hari ini, sehingga melalui kebenaran firman Allah, kami yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, di tempat di mana mereka berada. Hari ini sama-sama kami merasakan jamahan Tuhan, sama-sama kami merasakan lawatan Tuhan, sama-sama kami mengalami kuasa daripada Engkau dikerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau yang berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Yang ada di luar sana shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita karenanya. Saya percaya kita punya pikiran yang sama, kita punya pengalaman yang sama, banyak hal yang sudah kita lewati, dan hari ini kita bersyukur kita bisa ada di tahun 2021. Banyak orang yang mau sampai ada pada hari ini, tetapi tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Amin. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya keluarga yang tidak bisa ada sampai pada hari ini. Makanya saya katakan syukur kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik, yang melimpahkan kasih setianya, yang melimpahkan kasih karunia-Nya, yang memberikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa ada di hari ini di awal tahun 2021. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan tidak akan berlambatan. Mari saya akan bawa kita sama-sama untuk kita melihat beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat-ayat ini, firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita dalam situasi yang ada sekarang ini. Kita akan lihat beberapa ayat, satu perikop di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, yang ada di sini, yang ada di rumah, kita akan sama-sama nyimak pembacaan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang ada di sini, kita akan bersama-sama baca ayat-ayat ini dengan judul Angin Ribut Diredakan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa ayat dalam kebenaran firman Tuhan ini, cerita ini yang benar-benar terjadi, dialami mereka pada waktu itu tidak beda dengan perjalanan hidup kita. Dalam ayat ini satu hal yang menarik yang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-35, firman Tuhan katakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya murid-murid yang ada pada waktu itu gak ada rasa takutnya. Karena Yesus yang mengajak mereka, yang memanggil mereka untuk naik perahu bersama-sama dan akan bertolak ke seberang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya pengalaman banyak di dalam kita mengiring Tuhan. Pada saat kita memberi hidup kita, pada saat kita memberi diri, belajar untuk mempercayai Tuhan, menjadikan Dia bukan cuma sebagai juru selamat, tetapi dengan iman kita percaya apa yang firman Tuhan katakan bahwa Dia itu dokter di atas segala dokter. Dia itu adalah tabib yang heran, yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan Dia itu firman Tuhan berkata, Dia yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Kalau kita baca kebenaran firman Allah, inilah janji, inilah kebenaran yang kita dapatkan di sini. Tetapi pada kenyataannya bahwa sekalipun kita percaya bahwa Yesus itu Dia ada bersama-sama dengan kita, dan kita tahu sama-sama siapa Tuhan itu, Dia bukan cuma mendengar tetapi Dia melihat dan Dia akan bertindak. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang bahwa kita punya Tuhan yang telinganya itu tajam, yang bisa mendengarkan seruan kita, dan kata firman Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong akan setiap kehidupan kita. Tetapi pada kenyataan dalam perjalanan hidup kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kadangkala kita merasa, Tuhan kok kayaknya doa saya tidak dijawab-jawab, kok kayaknya saya tidak ditolong-tolong, kok kayaknya masalah saya tidak pernah ada kata selesai, kok kenapa persoalan demi persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Ayat yang sudah kita baca dikatakan tadi, Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Tetapi dalam perjalanan ada angin, ada topan, ada gelombang, ada badai. Sehingga murid-murid itu sangat-sangat ketakutan. Saya tidak tahu berapa tahun kita kenal Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama kita kenal Tuhan. Dan saya tidak tahu sejauh ini berapa banyak pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ada saat di mana kita bilang Tuhan tolong, dan Tuhan tolong kita. Ada saat di mana seperti Daud, dia bilang dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu Tuhan, maka Tuhan ulurkan tangannya. Tetapi ada saat di mana kita bilang, Tuhan, Engkau itu ada di mana? Tuhan, berulang kali aku memanggil, berulang kali aku memohon, berulang kali aku berdoa, tapi sampai hari ini sepertinya doa saya tidak dijawab Tuhan. Ada saat-saat di mana dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita itu merasa seperti kita ditinggalkan. Padahal pujian bilang bahwa tak pernah ditinggalkan. Dia selalu menyertai akan kehidupan kita. Saya bilang manusiawi. Kalau kadangkala kita ada di posisi itu, pada saat kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiring Tuhan, kita mulai mempertanyakan Tuhan, sebenarnya itu Engkau ada di mana? Sebenarnya Engkau itu ada di mana? Pengalaman yang terjadi dalam ayat pokok perenungan kita pada saat
siang hari ini. Firman Tuhan katakan pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mendengarkan akan kabar baik ini, akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya murid-murid kita sama seperti murid-murid. Pada saat kita memberi hidup kita, memberi diri kita untuk berjalan bersama Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Tuhan, kita mungkin punya pikiran bahwa ikut Tuhan kan enak, aman. Firman Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang itu enak dan ringan, itu kata firman Tuhan. Tetapi pada kenyataannya kadangkala kita seperti orang yang sedang berjalan tertatih-tatih. Karena apa? Karena beratnya tekanan hidup yang kita alami dalam hidup kita. Sehingga saya mau katakan bahwa sejauh ini ada banyak orang yang lemah imannya, ada banyak orang yang kecewa di dalam mengikut Tuhan karena berharap bahwa ikut Tuhan tidak ada masalah, ikut Tuhan tidak ada persoalan, ikut Tuhan tidak ada tantangan. Tetapi kenyataannya semakin kita dekat dengan Tuhan, sepertinya semakin berat apa yang kita hadapi. Yang setuju bilang amin. Kenyataannya memang seperti itu. Murid-murid mereka panik, murid-murid mereka ikut takut sehingga mereka berteriak, Guru, engkau tidak peduli kalau kamu binasa. Saudara, saya mulai membayangkan bagaimana nada bicaranya mereka yang ada di perahu pada waktu itu. Mereka gak akan mungkin bilang begini, Guru, kita itu sudah mau tenggelam. Gak akan mungkin bilang begitu. Kalau kita dalam keadaan panik, kalau kita tegang, respon kita itu seperti apa? Yang pasti teriak. Amin. Yang pasti teriak. Yang pasti teriak. Jadi saya percaya mereka meneriaki Yesus pada waktu itu. Engkau tidak peduli kalau kami akan binasa. Saking takutnya, saking paniknya karena ada badai, karena ada angin, karena ada gelombang. Saking takutnya karena situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya baru bertemu dengan seorang kekasih yang saya akui imannya itu luar biasa. Selama berapa tahun saya kenal dia dan imannya itu sungguh sangat luar biasa. Menjelang pergantian tahun, menjelang hari Natal, 1 hari sebelum Natal kita ketemu. Sebelumnya pernah kita suka doa bareng, ngobrol bareng, kita sering berkumpul bareng. Tetapi bulan-bulan kemarin pernah saya telepon, dia gak mau ketemu. Saya pikir nih orang ada apa. 1 hari sebelum Natal saya digerakkan Tuhan untuk saya ketemu dia. Saya hubungi dia dan puji Tuhan dia respon balik. Dan akhirnya dia undang saya ke sana. Kesanalah kami ngobrol. Dan saya tahu yang sebenarnya itu terjadi seperti apa. Yang sebelumnya iman itu sangat luar biasa. Pada saat masalah-masalah proses demi proses dia kuat. Dia bisa melewati. Dan pada saat pada puncaknya dia kehilangan suaminya. Dan dia punya anak yang masih kecil-kecil. Dia masih bisa bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih karena saya tahu bahwa Tuhan punya rencana buat saya dan anak-anak. Tetapi lepas dari situ ada saat di mana dia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dia merasa bahwa Tuhan, semakin saya bersyukur, semakin saya diobok-obok, itu katanya.
Semakin saya bisa terima proses ini, semakin katanya dia dibikin babak belur. Karena pengalaman yang dialami dalam hidupnya. Sehingga dia bilang, kenapa Bu waktu itu saya menolak untuk Ibu datang, saya benci berdoa. Saya marah sama Tuhan, kok Tuhan itu gak adil banget. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa teman-teman saya hidupnya kayaknya enak banget? Saya bilang itu manusiawi. Kadangkala kita bingung kita itu mau marah sama siapa. Mau marah sama diri sendiri, atau marah sama orang lain, atau kadangkala kita itu marah sama Tuhan. Tuhan kok itu gak adil banget. Kenapa saya sudah berusaha untuk setia? Saya bisa beribadah, saya berdoa, saya melakukan akan kehendak Tuhan. Tetapi kenapa sampai hari ini doa saya belum dijawab Tuhan? Kenapa proses ini itu belum berakhir sampai pada hari ini? Sehingga dia bilang untuk memuji Tuhan aja, dia bilang itu berat bagi saya. Dia keluarkan semua yang ada di dalam hatinya. Saya bilang begini, kalau mau marah bilang aja marah, gak apa-apa. Saya bilang daripada saya kesel dan saya ngomong ke orang saya kesel, mending saya bilang Tuhan hati saya lagi panas Tuhan. Tuhan hati saya lagi kesel Tuhan, saya lagi marah. Saya bilang orang kita mau gak ngomong begitu juga Tuhan tahu kalau hati saya lagi panas. Saya gak mau bilang saya kesel, Tuhan tahu juga hati saya lagi kesel. Saya gak bilang saya marah, Tuhan tahu itu saya lagi marah. Makanya saya bilang Tuhan saya kecewa Tuhan, Tuhan saya marah Tuhan, hati saya kesel Tuhan. Daripada kita ngomong ke orang, itu lain lagi ujung-ujungnya ya terjadi sesuatu. Mending langsung ke Tuhan, Tuhan tahu kok hati kita, Tuhan tahu kok kerinduan kita. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan puji Tuhan hari itu kami bicara banyak, kami berdoa dan kami merasakan lawatan Tuhan itu terjadi. Dan saya tahu dengan pengalaman yang terjadi ini itu cuma salah satu contoh orang yang mengalami hal yang seperti itu dalam proses, dalam pembentukan. Masih ada banyak orang di luar sana yang mungkin punya pengalaman yang sama dan mungkin mulai punya pemikiran yang sama. Tuhan, saya sudah berjalan bersama Engkau seperti pikiran daripada murid-murid ini. Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang berarti secara otomatis bisa saja tanpa masalah, tanpa hambatan. Amin. Kadangkala kan kita sudah berdoa, ada satu saat pada saat kami jalan, kami mau keluar, kami berdoa, Tuhan tolong lindungi kami dalam perjalanan kami, segala kecelakaan mara bahaya ditolak di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah Immanuel yang akan menyertai perjalanan kami. Tetapi setelah kami keluar dari rumah, kami itu mengalami kecelakaan. Pas pulang di rumah, pada saat anak saya dia lihat baju saya, baju sobek, tetapi tidak ada luka sama sekali. Pada itu anak si Injil itu masih kecil pada waktu itu, kurang lebih mungkin umur 3-4 tahun. Pada saat kami pulang dia lihat kondisi kami, dia bilang begini, kan tadi mama sudah berdoa supaya Tuhan jaga, kenapa ini terjadi? Ini pertanyaan anak yang sangat-sangat polos. Dia tahu bahwa waktu pergi sini doa sama-sama, mereka masih kecil-kecil, masih bisa diatur, masih bisa diajak kompromi, masih bisa diajak doa bareng. Kalau sekarang kan susah ya. Kalau mereka sudah punya dunia sendiri, kadangkala untuk waktu untuk bersama itu kayaknya susah banget. Tapi dulu waktu kecil-kecil kami punya banyak waktu dan kami bisa berdoa bersama. Bersama mereka kami berdoa, mereka dengar doa kami Tuhan, sertai perjalanan kami, pokoknya mereka dengar. Pada saat pulang mereka lihat kami kecelakaan, dia ngomong begini, kok bisa terjadi itu pakai bahasa Manado. Kenapa katanya bisa terjadi? Kan sudah doa, kenapa bisa kecelakaan? Memang kadang-kala seperti itu. Kalau kita doa, kalau murid-murid Yesus langsung yang mengajak mereka, berjalan bersama mereka, berlayar bersama mereka. Tetapi bukan berarti tidak ada ombak, tidak ada gelombang. Amin. Haleluya. Yesus tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah janji selalu akan panas. Dia juga tidak berjanji selalu akan hujan. Kadangkala ada hujan, ada panas, ada susah, ada senang, ada suka, dan ada duka. Amin.
Haleluya. Saya percaya pengalaman di tahun yang sudah kita lewati, hari-hari bulan-bulan yang sudah kita lewati, kita merasa bahwa kok ini enggak hilang-hilang, kok ini situasi ini tidak berubah, kok COVID ini enggak pergi-pergi dari sini. Bahkan masih ada berita lain, ada virus yang lain lagi. Kita pikir bahwa keadaan akan semakin baik, tetapi kenyataannya bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah. Setuju tidak? Sejauh ini kita mau bilang apa? Kok Tuhan bisa begitu? Bukan cuma kita di sini yang berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaan ini COVID ini cepat-cepat pergi dari Indonesia. Saya percaya di luar sana ada banyak terlalu banyak orang yang berdoa yang sama dengan doa kita. Amin. Tetapi kenyataannya bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Sehingga wajar kalau kadangkala ini murid-murid merasa bahwa Tuhan kok gak peduli. Makanya dia bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saking lamanya proses, saking beratnya tekanan, maka perkataan ini keluar dari mulut kita. Tuhan, kadangkala saya pernah dalam satu masa di mana Tuhan, saya nggak tahu, bingung, apalagi yang saya harus lakukan. Saya sampai diam, tidak bisa bersuara karena bingung mau ngomong apa lagi sama Tuhan. Ada teman saya, dia bilang begini, semua jurus katanya sudah keluar, tetapi kayaknya belum berhasil. Semua cara sudah dicoba, apa sih Tuhan yang masih menghambat? Apa sih yang masih mengganjal? Kenapa Tuhan? Tapi saya ingat lagi apa kata Yesus dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat ada duri dalam daging, Yesus bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada saat di mana memang kita diizinkan Tuhan untuk berlama-lama dalam proses. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tetapi Dia sedang melatih iman kita. Amin. Kita ingat peristiwa cerita yang terjadi dengan Lazarus pada saat dia mati. Saudara-saudaranya sengaja menyuruh orang kirim pesan kepada Yesus. Mereka bilang, Guru, dia yang engkau kasihi itu lagi sakit. Dia yang kau kasih berarti dalam penglihatan mereka pada waktu itu, selama mereka bersama dengan Yesus dan Lazarus, Yesus punya perhatian lebih buat dia. Makanya pesan yang disampaikan, pembawa pesan bilang, Guru, dia yang engkau kasihi itu sedang sakit. Firman Tuhan bilang bahwa pada saat mendengar kabar itu, Yesus bukan sengaja bilang kalian, ayo siap-siap berangkat kita. Tetapi firman Tuhan katakan Yesus sengaja tinggal di situ 2 hari lagi. Amin. Haleluya. Ini yang paling sulit dalam posisi kita. Tuhan sudah dengar setiap seruan doa kita, jeritan kita, tangisan kita, teriakan kita. Tetapi kadangkala Dia tunggu sedikit waktu lagi. Amin. Saya bilang ini yang paling berat. Pada saat kita sehat aja, lagi nunggu orang, kita bisa bilang bahwa pekerjaan yang paling berat itu adalah menunggu. Menunggu sesuatu yang kita sudah tahu akan datang, tetapi belum datang-datang. Kadangkala bikin kita itu tidak sabar, ngedumel, ngomel-ngomel. Ini orang kok dari tadi bilang OTW kok nggak sampai-sampai. Jangan-jangan waktu bilang OTW masih mau mandi. Kan kita begitu kadangkala ya. Kalau ditanya udah di mana? Udah di jalan padahal lagi makan. Ada enggak yang pernah seperti itu? Jujur aja lah. Mumpung ini tahun baru kan. Kadangkala seperti itu. Pertama awal-awal saya kok tertuduh kok masa masih di rumah bilang sudah di jalan. Ini nih suami saya Pak Alves, dia itu saya bilang aneh, dia bilang kan nggak bohong, kan saya lagi telepon lagi ada di depan rumah di pinggir jalan, jadi nggak apa-apa bilang udah di jalan, padahal belum jalan. Kadangkala seperti itu, menunggu sesuatu yang terlalu lama membuat kita itu pikiran kita itu macam-macam. Menunggu saat di mana
firman Tuhan digenapkan dalam hidup kita, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, maka keadaan kita itu seperti mimpi, menunggu waktu pemulihan, menunggu waktu jawaban, menunggu ini kata yang namanya selesai. Untuk proses yang satu ini membuat kadangkala kita bilang, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau saya hancur. Tuhan, Engkau tidak peduli saya lagi babak belur. Bahasanya murid-murid bilang, Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita itu binasa. Dalam arti Engkau tidak peduli kalau kita semua yang ada di sini itu tenggelam. Haleluya. Tetapi ayat selanjutnya firman Tuhan katakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, hari ini kita ada di awal tahun 2021. Kita ada di minggu pertama di tahun 2021. Saya bilang bahwa kita sudah melewati hal yang sulit di tahun sebelumnya. Itu sebabnya kita ingat apa yang firman Tuhan katakan bahwa kita nggak perlu takut dengan apa yang akan terjadi di tahun ini. Amin. Karena Tuhan dia yang memelihara akan kehidupan kita. Makanya Yesus dia bilang kepada mereka dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya akan bawa kita untuk melihat ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20. Ulangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ulangan 20 bicara tentang hukum perang. Saya akan langsung kepada ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman Tuhan yang sangat-sangat memberikan kekuatan, yang sangat-sangat meneguhkan akan kehidupan kita. Musuh kita itu banyak. Kita baru ada di awal tahun. Kita punya musuh pertama, iblis itu musuh kita. Makanya lagu anak sekolah minggu bilang, awas iblis musuh kita, dia jalan sini sana, dia buka suaranya. Itu anak sekolah minggu. Waktu saya sekolah minggu lagu itu suka dinyanyikan. Jadi musuh besar kita pertama itu ada iblis. Dan musuh yang kedua itu adalah keinginan duniawi. Amin. Jadi saya bilang kita itu punya banyak musuh. Di tahun 2021 ini kita baru ada di minggu pertama. Masih ada yang akan kita lewati, yang akan kita hadapi pada hari-hari yang selanjutnya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam ayat 3 dan 4 dalam Ulangan pasal yang ke-20 tadi. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Pertama jangan lemah hatimu, kedua jangan takut, ketiga jangan gentar, keempat jangan gemetar. Amin. Jadi gak perlu takut. Saya pikir-pikir dari 4 kata jangan ini, jangan lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan jangan gemetar. Kenapa gak langsung bilang jangan takut? Kenapa gak langsung di pertama itu jangan gentar atau di pertama itu jangan gemetar? Kenapa diawali dengan jangan lemah hatimu? Sebab firman Tuhan bilang kalau katanya kita lemah, maka kecil kekuatan kita. Pada saat kita lemah hati, kita tawar hati, firman Tuhan bilang kecil kekuatan kita. Amin.
Jadi ini jaga ini hati, jangan sampai lemah. Karena semua itu bersumber dalam hati. Kalau hati kita lemah, pasti kita takut. Kalau hati kita lemah, pasti kita gentar. Kalau hati kita lemah, pasti akan gemetar. Makanya ayat ini bilang bahwa sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi bukan cuma pujian bilang kemenangan sudah kau berikan, sudah kau jamin. Kemenangan akan terjadi di sini. Tetapi ini kata firman Tuhan. Maksud penyertaan Tuhan buat kita itu adalah memberikan kemenangan buat kita. Kita sedang berperang untuk apa hari-hari ini? Apapun bentuk peperangan kita, firman Tuhan bilang jangan lemah hatimu. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Karena maksud penyertaan Tuhan buat kita itu adalah memberikan kemenangan buat kita. Amin. Gak perlu takut. Kalaupun posisi kita seperti murid-murid yang ada di perahu yang sedang diterjang ombak. Gak perlu takut. Yesus bilang, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Berapa tahun kita punya pengalaman dengan Tuhan. Sejauh ini apa Dia pernah meninggalkan kita. Sekalipun perasaan kita pernah bilang Tuhan kok sepertinya ditinggalkan. Tapi pada kenyataan kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Buktinya kita bisa bertahan lolos sampai hari ini. Amin. Sekalipun kita sudah mengalami hal yang sulit dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita tetap menyerahkan hidup kita di tahun yang akan berjalan ini. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Perkuat hatimu. Jangan lemah hatimu. Kalaupun kita mengalami hal yang sulit, jangan bilang bahwa kok Tuhan kok begitu banget. Tetapi percaya bahwa seperti pelangis habis hujan. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Amin. Mazmur 121 ayat 1-2 bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana kira-kira itu akan datang pertolongan? Tetapi firman Tuhan dalam ayat kedua bilang bahwa pertolongan kepada kita itu datangnya dari Tuhan. Yang sudah menjadikan langit bumi serta segala isinya. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan akan tetap menjadi bagian kita. Pertolongan Tuhan akan tetap kita alami dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang menyertai kita bermaksud untuk memberikan kemenangan buat kita. Sebab itu mari tetap setia, tetap percaya, tetap kuat. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Kalau Tuhan bisa menyatakan kehadirannya buat kita di masa-masa sulit kita di tahun yang lalu, maka Tuhan akan lakukan terus itu dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan berhenti beriman. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti berdoa, tetap kuat dan tetap setia. Karena Dia penolong yang selalu setia dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah sama-sama baca dengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita ada di awal tahun dengan banyak pemikiran, dengan banyak perencanaan. Dan manusia merencanakan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kita. Mari sambil kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Sambil kita renungkan akan kebenaran firman Allah. Kita akan naikkan satu pujian yang meneguhkan akan kebenaran ini. Karena Dia penolong yang selalu setia dalam hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap buka hati kami di hadapan Engkau. Sambil naikkan pujian ini, Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian ini. Karena Dia benar, Dia adalah Tuhan yang selalu setia memenuhi akan keperluan saudara dan saya. Dan Dia yang selalu setia untuk menolong akan kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan akan kehidupan kita. Yesusku Tak pernah gagal. Dari awal naikkan pujian ini, penolong yang selalu setia, yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan
Yesusku tak pernah gagal. Mari dengan iman katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari awal naikkan pujian ini dengan iman bahwa Dia Tuhan, Dia penolong yang sungguh sangat setia dalam hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana situasi dan keadaanmu secara pribadi, rumah tanggamu dan keluargamu, tetapi yang saya tahu kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Kembali dengan iman, penolong yang selalu setia, yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di tempat dimanapun engkau berada hari ini, Dia Tuhan, Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan akan hidup saudara dan saya. Sebab itu mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Dia datang menemuimu secara pribadi. Izinkan Dia datang berkarya dan bekerja dalam kehidupanmu hari ini. Izinkan Dia melakukan sesuatu dalam hidupmu hari ini. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami percaya dengan iman kami, tangan Tuhan yang berkuasa datang terulur menjamah setiap umat-umat Tuhan yang sedang terbuka hatinya di hadapan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di sini, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mendengarkan akan kebenaran-Mu hari ini. Semua dijamah Tuhan. Semua dilawati oleh Engkau Tuhan. Lihatlah ketakutan mereka. Lihat kebingungan mereka Tuhan. Engkau lihat hati mereka yang sedang kecewa. Engkau lihat mereka yang sedang bergumul hari ini Tuhan. Jamah jumpai, teguhkan mereka Tuhan. Roh yang daripada Engkau yang membangkitkan semangat, yang memberikan kekuatan, diimpartasikan dalam setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Kami tahu satu hal, bahwa tidak untuk selamanya Engkau biarkan kami berperang. Tetapi janji Tuhan digenapkan dalam hidup kami, bahwa sesungguhnya maksud penyertaan-Mu buat kami untuk membawa kami kepada kemenangan. Itu sebabnya topanglah kami sesuai dengan janji daripada Engkau Tuhan. Topang umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing hari ini Tuhan. Engkau teguhkan kesaksian firman-Mu bagi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah terlambat
untuk menolong akan kehidupan umat-umat Allah. Lihat kalau ada di antara umat-umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit, dari tempat ini kami berdoa, dijamah dan dijamah oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang bergumul, yang sedang berkekurangan, Tuhan Engkau Allah yang memelihara hidup mereka Tuhan, yang memenuhi kebutuhan mereka, yang butuh makan, minum, pakai Tuhan. Engkau berkatilah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang akan menyertai kami di tahun 2021 ini Tuhan. Kami percaya dengan iman bahwa tanda mujizat akan mengikuti akan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Sebab itu kami katakan Tuhan, ini badai, ini gelombang yang sedang menerjang hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Mari kita yang ada di rumah sama-sama kita berdoa. Bapa, diberkati bangsa kami. Bangsa di mana kami tinggal, bangsa di mana kami ada. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar bangsa kami ada di hati-Mu. Hikmat Tuhan turun bagi pemerintah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kuasa Allah biar turun mengalir bagi bangsa ini. Buat keluarga kami Tuhan yang ada Tuhan, jauh dari kami Tuhan, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lindungilah mereka, jagai mereka sebagaimana Engkau menjaga kami. Bungkus kami dan keluarga kami, bungkus umat-umat Tuhan dengan kuasa darah daripada Engkau Tuhan. Urapi kami dengan urapan baru Tuhan. Kami tolak virus, kami tolak COVID dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan darah Yesus mengalir, menyucikan, menguduskan kami. Kami dinyatakan kami sehat, kami kuat, dan kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang menjadi rencana umat-umat Tuhan di tahun yang akan berjalan ini, maka Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya. Terima kasih dan terpujilah Engkau Bapa. Teguhkan kesaksian firman-Mu bagi kami Tuhan. Saatnya kami akan mengakhiri akan acara ibadah kami di awal tahun ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sambil kami mengangkat tangan-tangan kami Tuhan, kami percaya dengan iman mengalir kasih kuasa pengurapan daripada Allah turun mengalir memenuhi akan kehidupan kami. Firman dan Roh-Mu Tuhan memperlengkapi akan kehidupan kami. Sehingga saudaraku yang kekasih, marilah kita kembali, kita bawa berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dan kecintaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita Allah, penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menjadi bagian hidup kita. Keberhasilan, keberuntungan, kemujuran akan kita miliki mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan amin.